Kira-kira, apakah pasar kripto sudah mendekati puncak siklusnya atau justru kita masih punya ruang untuk bergerak lebih tinggi? Hari ini, tanggal 6 Desember 2025, kita bakal membedah kondisi pasar kripto, melihat data global, dan menganalisis beberapa indikator siklus paling penting. Semua untuk membantu Anda memahami kemana arah pasar sebenarnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita lanjut, perlu diingat bahwa semua analisis dan informasi dalam video ini disajikan untuk kepentingan edukasi dan bukan merupakan saran keuangan langsung. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda sendiri. Pastikan selalu lakukan riset dan manajemen risiko sebelum mengambil keputusan apapun di dunia kripto. Beberapa hari ke depan sangat ramai dengan event ekonomi yang bisa mempengaruhi pergerakan kripto. Mulai dari data pengangguran di Kanada pada 5 Desember yang turun ke 6,5%, lebih baik dari ekspektasi sebelumnya. Lalu, dari Amerika Serikat, ada rilis Core PCE Price Index, salah satu indikator inflasi favorit The Fed, yang tetap stabil di 0,2%, serta data Michigan Consumer Sentiment yang naik ke 53,3, menjadi sinyal kepercayaan konsumen membaik. Tidak ketinggalan, data personal income dan personal spending juga naik, menandakan konsumsi masyarakat tetap positif. Pekan depan ada keputusan suku bunga penting. Bank Sentral Australia dan Kanada kemungkinan besar mempertahankan suku bunga, sementara The Fed Amerika akan mengumumkan keputusan suku bunganya di tanggal 11 Desember dini hari waktu Indonesia. Inilah momen yang patut diwaspadai. Perubahan atau retorika dovish dari The Fed bisa mengguncang harga kripto karena kebijakan moneter Amerika sangat mempengaruhi likuiditas global. Selain itu, data perdagangan dan inflasi dari China juga patut dicermati, apalagi jika ekspor-impor mereka berpengaruh pada sentimen pasar global. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat naik karena pasar semakin yakin The Fed akan memangkas suku bunga secepatnya. Yield obligasi 10 tahun naik ke 4,1%, dan peluang pemangkasan suku bunga 0,4% sudah diprediksi hampir 90% oleh pelaku pasar. Dalam sejarah kripto, setiap kali The Fed mulai dovish atau memangkas suku bunga, arus dana seringkali beralih ke aset berisiko seperti Bitcoin dan Ethereum karena imbal hasil investasi tradisional jadi kurang menarik. Berita kedua, Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika, memperingatkan bahwa tarif impor baru yang diusulkan oleh pemerintahan Trump bisa mendorong inflasi ke atas 3%. Jika inflasi benar-benar naik, investor cenderung mencari lindung nilai seperti Bitcoin untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Sentimen inflasi tinggi biasanya jadi pemicu masuknya dana baru ke market kripto karena orang makin khawatir yang namanya pelemahan nilai uang fiat. Dan untuk berita ketiga, data inflasi dari sisi produsen di Amerika, yaitu Producer Price Index atau PPI, menunjukkan kenaikan 2,6% secara tahunan di bulan Mei. Core PPI sedikit di bawah ekspektasi, 3,0% ketimbang proyeksi 3,1%. Ini sinyal positif, inflasi terkendali, tekanan harga mulai mereda, dan peluang untuk The Fed berhenti menaikkan suku bunga makin kuat. Kombinasi suku bunga stabil dan inflasi tidak meledak akan membantu aset berisiko seperti kripto untuk menarik minat baru dari investor. Sekarang, mari kita tengok Fear and Greed Index yang bisa jadi barometer utama sentimen pasar. Nilainya hari ini adalah 21 atau setara fear. Dalam bahasa sederhana, ini artinya pelaku pasar sedang cenderung takut. Bahkan beberapa hari lalu sempat menyentuh extreme fear di angka 16. Jika Anda sudah lama berkecimpung di dunia kripto, pasti tahu bahwa fase fear seperti ini sering muncul menjelang potensi reversal atau setidaknya technical rebound. Walaupun koreksi tetap bisa terjadi sebelum sentimen akhirnya pulih. Dengan harga Bitcoin bertahan di kisaran $90.000, terlihat tekanan jual memang ada, namun belum ada aksi jual massal yang mengindikasikan panik ekstrim di pasar. Lanjut ke Puel Multiple, indikator yang sering dipakai untuk menilai apakah market sudah overheated atau masih berada di zona aman. Puel Multiple ini membandingkan pendapatan miner saat ini dengan rata-rata pendapatan selama 1 tahun terakhir. Jika nilainya mendekati 2 atau di atas 2,2, biasanya dekat dengan puncak market.
Sekarang nilainya cuma 0,81, sangat jauh dari zona berbahaya. Ini artinya tekanan jual dari para penambang masih sangat rendah dan pasar belum memasuki masa euforia ekstrim. Biasanya, nilai rendah pada Puel Multiple ini menunjukkan market masih punya tenaga untuk bergerak. Pi Cycle Top menjadi salah satu indikator paling klasik untuk mendeteksi puncak siklus Bitcoin. Pada dasarnya, Pi Cycle Top menggunakan dua moving average, yaitu MA 110 hari dan MA 350 hari dikali 2. Ketika kedua garis ini saling bersilangan, biasanya menandakan market sudah memasuki fase euforia puncak. Nah, update terbaru, MA 110 hari masih jauh di angka $108.000, sementara MA 350 hari kali 2 sudah di $204.000. Artinya, belum ada sinyal crossing, belum ada potensi siklus puncak berdasarkan indikator ini. Jadi, secara analogi, market kripto saat ini seperti mobil balap yang mendekati tikungan, tapi belum tentu langsung ngebut ke garis finish. Yang pertama, Bitcoin akhir 999 Index saat ini berada di 0,55, masih jauh di bawah batas atas di angka 4. Indikator ini sering dipakai untuk melihat risiko beli di puncak siklus. Nilai saat ini masih di zona aman. Ini sinyal positif bagi yang masih ingin menambah posisi secara strategis. Indikator kedua yang juga menunjukkan sesuatu yang cukup mencolok adalah MVRV Z-Score, nilainya 1,24, dengan batas atas di angka 5. Saat indikator ini menyentuh 5 atau lebih, biasanya itu pertanda market sudah overheated alias terlalu panas, tapi saat ini masih cenderung adem ayem dan belum masuk wilayah euforia. Dan yang ketiga, ETF to BTC ratio saat ini berada di 8,4% dengan target bawah 3,5%. Artinya, perbandingan antara dana ETF versus Bitcoin masih cukup sehat. Belum ada tanda-tanda arus dana ETF membanjiri market kripto secara berlebihan, sehingga mengurangi potensi bubble dalam waktu dekat. Menariknya, dari 30 indikator yang diperiksa, belum ada satupun yang memberi sinyal jual atau tanda bahaya siklus puncak. Ini jarang terjadi di siklus matang, jadi layak untuk terus diwaspadai. Tetapi, untuk sekarang, lampu merah belum menyala. Untuk Bitcoin atau BTC versus USDT, strategi hari ini adalah long atau beli dengan entry di 89.028,3. Stop loss ketat di 84.395,42 demi membatasi resiko, dan area take profit bertahap di 90.000, 91.308 hingga 92.186. Alasan strategi ini karena harga berada di sekitar support kuat dengan momentum yang menunjuk pemulihan jangka pendek, namun tetap hati-hati terhadap volatilitas karena harga masih di bawah VWAP harian. Untuk ETH versus USDT, skenario juga long. Entry di 3.016,98, stop loss di 2.980, dan target profit bertahap di 3.066,68, lalu 3.132, serta 3.218. Harga ETH terlihat membentuk double bottom di area 3.000 dan momentum jangka pendek mulai membaik. Pada SOL versus USDT, pendekatannya adalah long, entry di 133,08, stop loss di 125,5, dan target profit tersebar di 135,5, 140, dan 144,5. SOL baru saja bergerak naik dari area oversold, RSI sudah mulai pulih, namun tetap perlu disiplin pada level stop loss karena tekanan jual dalam tren jangka panjang masih membayangi. Selanjutnya untuk BNB versus USDT, strategi long dengan entry di 882,44, stop loss di 821,89, dan target di 880, 894,68, dan 902,29. BNB terlihat menjaga zona support bawah Bollinger Band, menandakan potensi pembalikan dalam waktu dekat. Untuk XRP versus USDT, strategi masih long,
entry di 0,1395, cut loss di 0,1345, dengan target di 0,1431, 0,1459, dan 0,1484. Harga XRP sudah melemah cukup dalam, namun muncul sinyal exhaustion seller. Walau struktur jangka menengahnya cenderung bearish, risk-reward saat ini cukup menarik untuk pullback short term. Dan terakhir, Doge versus USDT, skenario long dengan entry di 2,0218, stop loss di 1,9335, serta target bertahap di 2,1176, 2,2, dan 2,2503. Doge telah turun ke zona support utama. RSI mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Potensi rebound jangka pendek cukup terbuka, meski volatilitasnya tetap perlu diwaspadai. Sekali lagi, video ini hanya untuk tujuan edukasi. Semua keputusan investasi tetap sepenuhnya berada di tangan masing-masing. Selalu gunakan manajemen risiko yang bijak, dan pastikan Anda paham sebelum mengambil langkah apapun. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap tenang dan terus tingkatkan ilmu seputar pasar kripto.